Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar arah kebijakan pelaksanaan alokasi dana jaring pengaman sosial. Hal-hal yang di dalamnya yaitu pengertian JPS, prinsip dasar JPS, arah kebijakan JPS, pelaksanaan dan alokasi dana JPS, tim pengendali dan evaluasi JPS, permasalahan penerapan JPS, strategi mengatasi permasalahan dalam penerapan JPS. Yang pertama yaitu pengertian program JPS. Pengertian secara umum, program JPS adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Pengertian menurut Nordline, program transfer non-iuran berusaha untuk mencegah orang miskin atau mereka yang rentan terhadap guncangan dan kemiskinan jatuh di bawah tertentu kemiskinan. Definisi dari perlindungan sosial telah cukup banyak dikemukakan oleh berbagai organisasi dan lembaga dunia seperti International Labour Organization atau ILO 1984 mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Menurut Scott 2012, konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atau atas dampak goncangan seperti yang diakibatkan bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Asian Development Bank atau ADB mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup 5 elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak. Ortiz 2001. Prinsip dasar JPS. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua adalah cepat penyampaiannya. Yang ketiga langsung dan tepat kepada sasaran penerima manfaat. Yang keempat dapat dipertanggungjawabkan. Kelima partisipatif serta potensial untuk berkelanjutan. Arah kebijakan JPS adalah ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dan alokasi dana JPS. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan atau disebut PNPM Pedesaan. Beras untuk rumah tangga miskin atau disebut raskin. Pendidikan, kesehatan, bantuan langsung tunai atau BLT, program keluarga harapan atau PKH, kredit usaha rakyat atau KUR. Tim pengendali dan evaluasi JPS. 1. Tim pengendali JPS
terdiri dari manajemen keluhan, komplain manajemen, manajemen kampanye atau campaign management, evaluasi GPS, dan ketiga rekomendasi GPS. Permasalahan penerapan GPS yang pertama adalah tingkat individu. Pemahaman pelaku tentang safeguarding masih minim. Umumnya baru sebatas pemahaman safeguarding di program GPS. Kesungguhan pelaku untuk menerapkan mekanisme safeguarding dalam program pembangunan daerah masih minim. Tingkat kelembagaan atau entitas. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi infrastruktur belum didaya gunakan dalam interaksi antar pelaku, belum merata kapasitas sumber daya manusia dalam rangka safeguarding program pembangunan daerah. Tingkat yang ketiga adalah tingkat sistem. Belum ada produk kebijakan atau peraturan perundangan yang khusus dibuat untuk mendukung penerapan mekanisme safeguarding. Hubungan antar institusi atau organisasi belum terbangun dengan baik, dan forum yang mengakomodasi kebutuhan tersebut belum terselenggara. Kemampuan keuangan daerah tidak merata sehingga dukungan terhadap program penerapan safeguarding beragam antar daerah. Strategi mengatasi permasalahan dalam penerapan GPS. Yang pertama adalah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu hubungan negara dengan masyarakat. Yang kedua, legitimasi pemerintah. 3. Tipe rezim yang berkuasa. 4. Elit politik dan massa. 2. Kerangka pendekatan untuk mewujudkan safeguarding, yaitu landasan filosofis, semua pihak berkepentingan, rumusan rencana aksi penerapan mekanisme safeguarding secara teknis operasional dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, eksekutif dan DPR, dan non-pemerintah. Tidak selalu membuat kelembagaan baru, bersifat komplementer. Peran masing-masing pelaku, eksekutif, DPRD, kelompok mediasi, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pers. 6. Jaring pengaman sosial. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial sebagai antisipasi dampak corona. Apa saja? Tujuannya adalah untuk masyarakat lapisan bawah, kebutuhan pokok terpenuhi, menjaga daya beli. Yang pertama adalah PKH dari 92 keluarga menjadi 10 juta keluarga, dan seterusnya. Kedua adalah kartu sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang, dan seterusnya. Kebutuhan pokok dari 25 triliun bahan pokok operasional pasar logistik. Yang keempat, kartu prakerja. Kelima, tarif dasar listrik 24 pelanggan 450 gratis selama 3 bulan April sampai Juni. 7 juta pelanggan 900 volt diskon 50% selama 3 bulan April sampai Juni. Yang keenam adalah tambahan insentif perumahan atau MPR. Program perlindungan sosial RI saat pandemi, peningkatan anggaran sampai dengan 50%. Jaring pengaman sosial diberikan tidak hanya untuk 20% penduduk miskin, tetapi ditingkatkan 40% atau 50% diperuntukkan keluarga Indonesia yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Fokus desa sebagai respon pemerintah yang berusaha memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa. Tunai, transfer, dan subsidi. Bantuan ini diberlakukan baik untuk transfer atau cash, bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet, dan semua bentuk bantuan yang disediakan oleh pemerintah. UMKM,
program jaringan pengaman sosial yang disediakan pemerintah Indonesia adalah bantuan langsung tunai untuk mikro kecil. Subsidi gaji, program bantuan diberikan pemerintah yakni subsidi gaji untuk karyawan swasta maupun masyarakat. Yang mendapat subsidi ini adalah karyawan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Kartu prakerja merupakan salah satu jaringan pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu yang terkena PHK mengurangi pengangguran. Bansos beras, bantuan 1 juta keluarga. Skemanya seperti ini. Ini infografis. Bansos perlindungan, program perlindungan sosial. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi saya. Mungkin ada yang tidak sesuai, mohon Bapak Ibu bisa mengajukan komen di kolom komen, dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.